Pagi ini kita akan berdiskusi soal intervensi gizi pada pasien diabetes mellitus tipe 2 dari sekian banyak manifestasi yang terjadi akibat sindrom metabolik. Keduanya merupakan penyakit kronis yang membutuhkan terapi jangka panjang. Tak hanya obat pastinya, tapi juga dari segi nutrisi. Fakta menarik, probiotik ternyata memiliki manfaat dalam tata laksana diabetes. Nah, seperti apa intervensi gizi untuk pasien diabetes? Bagaimana pula cara kerja probiotik berperan dalam mengatasi kedua kondisi tersebut? Baik, kita akan mereview dan mempelajari terkait dengan bagaimana gizi pada diabetes mellitus khususnya tipe 2. Dan ini review sedikit terkait dengan diabetes mellitus itu apa sih? Jadi definisinya berbagai macam reference mengatakan ya suatu penyakit metabolik yang ditandai dengan kadar glukosa darah yang meningkat ya. Kemudian hal ini disebabkan oleh kelainan pada sekresi insulin atau tubuh tidak mampu membuat cukup insulin atau cukup insulin tapi tubuh bermasalah dalam menggunakannya atau biasa disebut resistensi insulin atau keduanya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, ternyata di Indonesia itu 1 dari 10 penduduk Indonesia yang dewasa itu menderita diabetes. Bapak Ibu, tentunya kita sudah harus tahu dan hafal terkait dengan tanda-tanda laboratorium terkait dengan diabetes maupun prediabetes. Di sini apabila diabetes ya HbA1c itu lebih atau sama dengan 6,5. Ya, kemudian gula darah puasa lebih sama dengan 126 dan gula darah 2 jam setelah makan ya lebih sama dengan 200. Nah, ini sudah terdiagnosis diabetes berdasarkan konsensus terakhir 2019. Kemudian prediabetes ya 5,7 sampai 6,4 ya untuk HbA1c. Untuk HbA1c ini memang merupakan indikator untuk kontrol gula darah yang kronis ya. Rata-rata 2 sampai 3 bulan sebelumnya kita bisa lihat karena pasien-pasien yang tidak terkontrol ya biasanya tandanya indikatornya adalah HbA1c-nya yang tinggi begitu. Kemudian gula darah puasa untuk prediabetes 100 sampai 125, kemudian 2 jam setelah makan 140 sampai 199. Nah, yang di bawah adalah normal. Ya. Baik, klasifikasi terkait dengan diabetes, ya ini macam-macam tipe diabetes. Tipe 1 ini biasanya juvenile pada anak-anak. Tipe 2 pada orang dewasa yang kita bicarakan pada pagi hari ini, kemudian DM gestasional pada ibu hamil. Nah, setelah melahirkan biasanya gula darah menjadi baik lagi, akan tetapi DM gestasional ini tetap ya pada saat dia hamil, TW1, TW2, TW3 itu harus juga dikontrol terkait dengan makanannya agar anaknya tidak terjadi penambahan berat badan yang sangat pesat ya, jadi berat badannya besar sekali ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Ya, terus kemudian ada juga DM tipe lain yaitu misalnya pada pasien-pasien post transplantasi ginjal atau pasien-pasien dengan pengobatan yang kemudian obatnya itu membuat dia gula darahnya tinggi. Nah, itu juga tetap diberikan diet diabetes mellitus. Sebagai contoh, pasien transplantasi ginjal diberikan obat anti rejeksi ya. Nah, itu biasanya pasien itu mendapatkan diabetes pada saat pengobatan post transplantasi ginjal yang disebut NODAT. Jadi new onset diabetes after transplant. Ya, ini akibat dari obat-obat yang diberikan pada pasien post transplantasi baik ginjal maupun mungkin transplantasi lainnya. Bapak Ibu, nah ini tadi sudah disebutkan bahwa komplikasi dari diabetes dalam jangka waktu yang lama itu bisa neuropati, bisa ke jantung, bisa nefropati, ya, bisa juga retinopati.
Nah, ini presentasi komplikasi dari diabetes menurut Kemenkes ya, bahwa 30% itu penyakit jantung, komplikasi dari diabetes, kemudian 30% ke mata, kemudian 5,3% stroke ya, sumbatan pembuluh darah misalnya di kaki ya 15%, dan paling banyak adalah nefropati, yaitu penurunan fungsi ginjal sebanyak 50%. Ya, jadi memang kenapa pada pagi hari ini saya juga membahas terkait dengan DM nefropati, karena memang banyak nih yang terbanyak komplikasinya, sehingga teman-teman mudah-mudahan bisa memberikan intervensi diet pada pasien-pasien dengan diabetes nefropati. Nah, ini tujuannya tentunya untuk pasien DM adalah mempertahankan gula darah, profil lipid, tekanan darah, berat badan mencapai normal, dan mencoba mencegah komplikasi. Tadi sudah dikatakan, ya, modifikasi gaya hidup dan sebagainya, turunkan berat badan, tinggi serat, kalorinya dihitung, karbohidratnya dihitung, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini probiotik menarik sekali ya teman-teman untuk pasien diabetes. Ternyata saya membaca beberapa referensi, kemudian penelitian meta-analisis, probiotik itu ternyata berperan dalam menurunkan kadar gula darah dan HbA1c sehingga bisa kontrol yang maksudnya kontrolnya itu bisa jangka panjang begitu ya. Nah, ini beberapa penelitian mengatakan bahwa probiotik itu memiliki efek terkait dengan penurunan glukosa darah untuk penyandang DM tipe 2. Efeknya terlihat lebih kuat ya pada pasien diabetes yang tidak terkontrol dan tentunya tidak dengan terapi insulin. Tetapi penelitian lain saya membaca ya ada 2 kelompoknya, pasien prediabetes. Yang satu diberikan DAS diet, yang satu juga DAS diet, tapi DAS dietnya itu ditambah dengan probiotik. Ternyata gula darahnya ya dan HbA1c-nya lebih baik yang menggunakan probiotik. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Nah, ini menarik untuk diketahui.